Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Fitri Nurani dengan NPM A1G020040 dari kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai magnet, listrik, dan elektromagnetik. Pembahasan pertama, saya akan membahas materi tentang magnet. Apa itu magnet? Magnet merupakan suatu benda yang memiliki sifat dan gejala yang dapat menarik benda seperti besi, baja, dan logam lainnya. Nah, untuk pembahasan pertama pada materi magnet itu ada kutub magnet. Kutub magnet merupakan ujung pada magnet yang memiliki gaya magnet yang paling kuat. Kutub magnet itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara adalah kutub magnet yang selalu menghadap ke arah utara bumi, sedangkan kutub selatan ialah kutub magnet yang selalu menghadap ke arah selatan bumi. Bagian yang berada di tengah antara kutub utara dan kutub selatan itu memiliki sifat yang netral. Kutub utara biasanya dilambangkan dengan warna merah, sedangkan kutub selatan dilambangkan dengan warna biru. Dan poin yang kedua pada materi magnet kali ini adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan tarikan atau dorongan dari magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda diamagnetik. Gaya magnet itu sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki medan magnet. Yang kedua, dapat menembus benda. Yang ketiga, sifat kemagnetan dapat melemah. Dan yang keempat, hanya menarik benda-benda yang berada di sekitarnya. Kemudian, poin yang ketiga pada pembahasan magnet kali ini ialah medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet. Medan magnet itu terdiri dari garis-garis fluks imajiner yang asalnya dari partikel bermuatan listrik yang bergerak. Ada dua jenis magnet berdasarkan bagaimana medan magnet itu tercipta. Yang pertama ada magnet permanen dan yang kedua ada elektromagnet. Magnet permanen berasal dari alam atau dibuat dari bahan ferromagnetik yang memiliki respon yang sangat kuat terhadap medan magnet. Dan yang kedua ada elektromagnet. Magnet yang medan magnetnya tercipta karena adanya arus listrik yang mengalir. Dan poin yang keempat pada pembahasan magnet kali ini ialah bentuk medan magnet. Yang pertama ada bentuk medan magnet pada kawat lurus. Bentuk garis medan magnet pada kawat panjang yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Arah dari medan magnetnya tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari-jari pada tangan kanan yang ditekuk. Dan arah arusnya searah dengan arah ibu jari. Kemudian yang kedua ada bentuk medan magnet pada kawat berbentuk loop. Arus listrik yang mengalir pada kawat berbentuk loop menghasilkan medan magnet yang lebih terpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar loop. Yang ketiga ada bentuk medan magnet pada magnet batang. Medan magnet pada sebuah batang magnet berbentuk garis tertutup yang melalui hasil konveksi yang arah medan magnetnya keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang keempat, ada bentuk medan magnet pada solenoid. Solenoid itu sendiri merupakan kawat berbentuk loop yang biasanya dililitkan pada inti besi sehingga menghasilkan medan magnetik. Yang kelima, bentuk medan magnet pada bumi. Medan magnet pada bumi berasal dari arus konveksi dalam inti bumi yang disebabkan oleh peredaran ion dan elektron pada besi cair di inti bumi. Baiklah, dilanjutkan pada materi yang kedua yaitu tentang listrik. Listrik itu sendiri merupakan aliran atau pergerakan dari elektron.
listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada listrik statis dan yang kedua ada listrik dinamis. Nah, listrik statis itu sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena kelistrikan pada muatan-muatan listrik yang diam. Yang pertama ada muatan listrik. Penyusun listriknya berupa listrik positif atau proton dan listrik negatif atau neutron. Yang kedua, hukum Coulomb. Hukum Coulomb ialah interaksi yang terjadi dalam muatan listrik. Seperti yang terlihat pada gambar, apabila muatan benda positif bertemu negatif akan tarik-menarik. Sedangkan apabila bermuatan positif dan positif akan tolak-menolak, begitupun dengan bermuatan negatif bertemu negatif akan tolak-menolak juga. Yang kemudian ada medan listrik. Medan listrik ialah daerah di sekitar muatan listrik. Yang keempat ada potensial listrik. Potensial listrik itu sendiri merupakan energi potensial persatuan muatan listrik. Dilanjutkan dengan manfaat listrik statis. Listrik statis itu bermanfaat sebagai penangkap debu dan asap, dimanfaatkan dalam mesin fotokopi, sebagai penyegar udara ruangan, digunakan dalam pengecatan mobil, dan untuk mendidik tentang listrik dengan generator graf. Dilanjutkan dengan contoh listrik statis. Seperti yang terlihat pada gambar, contoh listrik statis berupa apabila kita menggosok-gosokkan balon ke rambut kita, kemudian balon itu kita tarik, maka rambut kita akan tertarik dengan balon, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian contoh yang kedua adalah apabila penggaris kita gosokkan pada rambut, terus kemudian kita dekatkan pada serpihan kertas, maka kertas itu akan tertarik pada penggaris. Begitu pula dengan sisir dan serpihan kertas. Apabila kita habis menyisir rambut, kemudian sisirnya kita dekatkan pada serpihan kertas, maka kertas tersebut akan tertempel dan tertarik. Nah, untuk pembahasan kedua tentang listrik itu ada listrik dinamis. Listrik dinamis itu juga disebut dengan listrik yang bergerak. Yang pertama ada besaran. Pada besaran itu ada 3 poin. Yang pertama arus listrik. Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik. Yang kedua ada tegangan. Tegangan merupakan beda potensial medan listrik. Dan yang ketiga ada hambatan. Hambatan adalah penghambat aliran listrik. Kemudian yang kedua ada prinsip. Pada prinsip ada 2 pembahasan. Yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff, yaitu hukum rangkaian bercabang, dan hukum OHM, yaitu garis lurus yang digunakan untuk mengukur arus. Kemudian yang ketiga ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik tertutup dan ada rangkaian listrik terbuka. Yang pada rangkaian listrik tertutup ada 2 pembahasan. Yang pertama rangkaian seri, di mana hanya ada satu ringkasan yang dilalui arus listrik seri. Yang kedua rangkaian paralel atau rangkaian paralel, semua input komponen berasal dari sumber daya yang sama. Kemudian pada listrik yang terbuka, arus tidak dapat mengalir karena adanya sambungan yang tidak terhubung. Nah, untuk pembahasan materi yang ketiga adalah elektromagnetik. Yang pertama ada konsep hubungan magnet dan listrik. Yang pada konsep hubungan magnet dan listrik ada 2 bahasan. Yang pertama induksi magnet, yang kedua adalah induksi elektromagnetik. Induksi magnet itu berupa arus listrik yang menghasilkan atau menginduksi medan magnet, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Kemudian induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik, medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik
dalam bentuk arus listrik seperti yang terlihat pada gambar. Di situ ada magnet yang digerakkan ke dalam akan menghasilkan arus yang mengalir. Kemudian medan magnet diam di dalam kumparan, tidak ada arus yang mengalir. Dan yang terakhir, medan magnet digerakkan keluar, maka arus mengalir ke arah yang berlawanan. Kedua ada induksi GGL. Induksi GGL merupakan proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak melewati medan magnet yang diam mengakibatkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Pada induksi GGL itu ada gaya gerak listrik. Yang pertama ada gaya gerak listrik seperti yang terlihat pada gambar. Dan yang kedua ada generator listrik, alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian ada poin ketiga tentang induksi GGL, AC dan DC. AC merupakan generator arus bolak-balik, sedangkan DC merupakan generator arus searah yang digunakan sebagai penguat pada generator utama di bengkel atau industri. Yang keempat ada motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.